Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sesi yang kedua ini kita akan kembali mempelajari tentang fikih dari kitab Fiqh Sunnah karya dari Syekh Said Sabiq rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sampai kepada pembahasan yang baru tentang sholat, ya, kitabus sholat. Kitabus sholat, di sini beliau mulai dengan definisi dulu. As-salatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusah muftatahatan bitakbirillahi ta'ala wa mukhtatamatan bitaslim. Jadi salat itu adalah ibadah yang mencakup aqwal, perkataan-perkataan, wa af'al, dan perbuatan-perbuatan makhsusah, yang khusus. Ya, kalau kita lihat memang sholat itu isinya apa? Doa-doa. Jadi perkataan-perkataan dan perbuatan, ada berdiri, kemudian ada ruku, ada i'tidal, sujud. Ini kan perbuatan yang khusus, ya, yang khusus, yang diawali dengan takbir dan ditutup atau diakhiri dengan taslim, dengan salam. Ya, jadi sholat itu diawali dengan apa? Takbir. Jadi perbuatan dan ucapan tadi ini diawali apa? Dengan takbir. Kemudian diakhiri dengan salam. Jadi kalau ada ucapan atau perbuatan di luar takbir atau di luar salam, ini tidak masuk ke dalam cakupan sholat. Tidak masuk. Mungkin bisa jadi dia syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat kan belum masuk ke dalam sholat itu sendiri. Ya, jadi ada apa pembatasnya, yakni awalnya takbir, akhirnya salam. Taib. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Manzilatuha fil Islam, walis salati fil Islami manzilatun la ta'diluha manzilatu ayati ibadatin ukhra. Ya, sholat di dalam Islam memiliki kedudukan yang tidak disamai oleh ibadah lainnya. Ya, di dalam Islam ini tidak ada yang menyamai ibadah sholat. Fahiya imaduddin alladzi la yaqumu illa bihi. Sholat ini adalah tiangnya agama, yang mana agama ini tidak bisa tegak tanpa sholat ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Ya, kepala dari urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya salat. Ya, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Wa hiya awwalu ma aujabahu Allah taala minal ibadat. Ya, dan dia adalah sebuah ibadah yang pertama kali Allah wajibkan dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi pertama kali yang Allah wajibkan itu sholat. Tawalla ijabuha bimukhatabati rasulihi lailatal mi'raj min ghairi wasitah. Ya, ibadah sholat ini Allah wajibkan dengan khitab kepada Rasulnya langsung pada malam Rasulullah itu diisrakan, pada malam mi'raj dari Palestina ke Sidratul, dari dari Palestina ke Sidratul Muntaha, ya, min ghairi wasitah, tanpa ada perantara. Qala Anas, furidatis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi 50. Jadi salat itu diwajibkan kepada Nabi ketika malam beliau diisrakan. Ya, dari mana? Dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya. Ini malam Isra Mi'raj.
Ya, ketika itu diwajibkan berapa? 50 kali sholat, 50 kali. Thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi ya sampai kemudian akhirnya menjadi 5. Thumma nudiya ya Muhammad, kemudian Nabi Muhammad diseru, wahai Muhammad, innahu la yubaddilul qawlu ladayya, atau la yubaddalul qawlu ladayya, sesungguhnya ucapanku atau ketetapanku tidak akan dirubah lagi, ya. Wa inna laka bihadhil khamsin, bagimu 5 ini setara dengan yang 50 kali tadi, ya. Jadi awalnya 50, kemudian Rasulullah bolak-balik sampai beberapa kali sampai akhirnya menjadi 5. Dalam riwayat yang lain dikatakan itu terjadi dialog antara Rasulullah dengan Nabi Musa, ya. Disuruh Nabi Musa untuk kembali minta keringanan terus, akhirnya sampai 5 dan Rasulullah merasa malu untuk minta dikurangi lagi, ya. Rawahu Ahmad wa Nasai wa Tirmidzi wa sahahahu, ya, riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Wa hiya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu, salat ini juga merupakan hal pertama yang dihisab dari seorang hamba, ya. Naqala Abdullah ibn Qart qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Ya, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat itu salatnya. Kalau salatnya baik, baik seluruh amalannya. Kalau salatnya rusak seluruh amalannya. Rawahu At-Tabarani. Wa hiya akhiru wasiyati wassa biha Rasulullah SAW ummatahu inda mufaraqatihi dunya. Dan dia adalah wasiat Rasulullah yang paling akhir yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya ketika beliau hendak meninggalkan dunia ini. Ja'ala yaquluha wa huwa yalfadhu anfasahu al-akhirah as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Kata dalam hadis disebutkan beliau dengan mengucapkan dengan nafasnya yang terakhir. Nafasnya yang penghabisan, beliau katakan as-salah as-salah. Ya, salat ya. Menunjukkan pentingnya salat. Sampai ketika beliau hendak wafat, sudah nafas beliau yang terakhir, beliau mengatakan as-salah as-salah. Wa mamalakat aimanukum, dan hati-hati terhadap budak-budak kalian. Wa hiya akhiru ma yufqadu minad din. Fa in dha'at dinu kulluh, dan dia yang paling akhir yang yang hilang dari agama ini. Kalau itu enggak ada, salat itu enggak ada, maka hilang agamanya. Qala Rasulullah SAW, la tunqadanna ural islamu urwatan fakullaman qadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Kata Rasulullah, tali Islam ini akan lepas seutas demi seutas. Simpul Islam itu lepas seutas demi seutas. Setiap kali lepas satu, jadi kalau tali itu ada simpulnya, ada beberapa simpul gitu. Simpul ini lepas, ya. Falamman qadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika lepas simpul ini, manusia kan berpegang pada simpulnya itu. Kalau ada tali gitu, kita mau naik itu pegang simpulnya sebagai untuk pegangan misalnya. Ketika lepas maka pindah ke simpul berikutnya. Lepas pindah simpul berikutnya. Begitu terus. Maka kata beliau, fa awwaluhunna naqdan al-hukum. Yang pertama kali lepas itu apa? Hukum Allah. Wa akhiruhunna as-salah. Yang terakhir kali lepas adalah as-salah. Rawahu Ibnu Hibban min hadithi Abi Umamah. Wal mutatabbi' li ayatil Qur'anil Karim yara anna Allah Subhanahu wa ta'ala yadhkuru shalah wa yukrinuha bidzikri taratan. Orang yang mengikuti atau mempelajari atau menyimak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dia akan mendapati bahwasanya Allah itu kadang-kadang menyebutkan sholat dan mengiringkan sholat itu dengan zikir. Contohnya di sini Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Ya, dan sungguh zikir itu lebih besar dari ibadah-ibadah lainnya. Maksudnya zikir di sini adalah sholat. Ya.
Kemudian ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat atau menyebut nama Rabbnya fasalla, kemudian dia salat. Dalam ayat yang lain, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ya, itu contoh Allah mengiringkan salat dengan zikir. Wa taratan yuqarrinuha atau yukrinuha bizakah, diiringkan dengan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Kadang di marratan bis sabr, kadang diiringkan dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah, ya, memohon pertolongan kepadaku dengan sabar dan salat. Kadang dengan nusuk, ya, nusuk dengan ibadah. Contohnya fasalli li rabbika wanhar, salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Dalam ayat yang lain, kul inna salati wa nusuki, ya, sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, ya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, ya, semata-mata untuk Allah subhanahu Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikian itu aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang pertama dari orang yang berserah diri. Wa ahyanan yuftatahu biha a'malul birri wa yuhtatamu ha biha kama fi surati al-ma'arij, ya, wa fi awal suratil mu'minin al-mu'minun. Contohnya diawali dengan amal kebaikan dan ditutup dengan salat. Contohnya apa? Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Kemudian sampai firman-Nya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, yakni mereka itu menjaga salatnya. Ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yakni orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, ya, dan mereka kekal di dalamnya. Wa qad balagha min inayatil islami bis salah, ya, an umira bil muhafadzati 'alaiha fil hadr was safar wal aman wal khauf. Ya, perhatian Islam kepada salat ini begitu besar sehingga diperintahkan untuk menjaga salat itu baik dalam keadaan hadir atau safar, mukim atau safar, wajib, aman atau dalam keadaan takut, genting, tetap harus salat itu ditegakkan. Faqala ta'ala hafidhu ala salawati was salatil wusta, ya, jagalah salat-salat dan salat yang pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukban, kalau kamu dalam keadaan takut, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau di atas kendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau kamu sudah aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Allah ajarkan apa-apa yang dahulu kamu tidak ketahui. Wa qala mubayyinan kaifiyataha fis safari wal harab wal aman. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kaifiyah salat ketika safar dan dalam pertempuran serta dalam keadaan aman. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati, ya, in khiftum ayyaftinaakumul ladina kafaru. Ya, jika kamu berjalan di muka bumi safar, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, tidak mengapa kamu mengqasar salat. In khiftum ayyaftinaakumul ladina kafir, kalau kamu takut terhadap fitnahnya orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang kafir ini mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata
faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Ini Allah SWT menjelaskan tentang kaifiyah salat khauf. Ya. Jika kamu Rasulullah di sini maksudnya, wa idza kunta fihim, jika engkau Rasulullah berada bersama sahabatmu, fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan kamu hendaknya kamu menegakkan salat bersama mereka. Ya. Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaknya satu kelompok dari mereka. Jadi kalau ada pasukan dibagi dua. Satu kelompok itu dari mereka itu sholat bersama kamu, wal yakhudhu asliyatahum, dan mereka hendaknya mengambil senjatanya. Ya. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Kalau mereka sudah selesai sujud, maka mereka pindah ke belakang. Jadi ini kelompok yang pertama. Sholat dulu bersama Rasulullah. Kalau sudah bawa senjatanya, tetap dibawa senjatanya, jangan ditinggal senjatanya. Kalau nanti diserbu, repot senjatanya. Jadi kalau ketika sholat dibawa senjatanya, ya. Kemudian kalau sudah selesai sujud, sudah selesai satu rakaat, mundur ke belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, datang kelompok yang kedua, yang lain. Lam yusallu, yang belum sholat, fal yusallu ma'ak, maka kelompok kedua ini sholat bersama kamu. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatam, dan hendaknya mereka tetap waspada dan mengambil senjata-senjata mereka. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir ingin sekali kalian itu lalai dari senjata-senjata kalian dan harta benda kalian. Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah, sehingga mereka bisa menyerbu kalian dengan satu serangan. Ya, sekali serangan kalah. Kenapa? Karena sibuk dengan sholat, senjata ketinggalan. Begitu diserbu ya sudah, binasa kalau begitu, ya kan? Nah, makanya diperintahkan ketika sholat pun dibawa senjatanya. Wala junaha alaikum in kana bikum adam mim matarin aw kuntum marda an tada'u aslihatakum. Ya. Tidak mengapa jika kalian dalam kondisi hujan atau sakit, ya, kalian meletakkan senjata kalian. Wa khudhu hidru, tapi tetap waspada. Innallaha a'adda lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya Allah menyiapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kalian sudah menunaikan sholat, maka ingatlah, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaling. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholat. Dan jika kalian sudah aman, maka tegakkanlah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga disebutkan waqad syaddada an-nakiru ala man yufarritu fiha wa haddada alladziina yudayyi'unaha. Ya, an-nakir ini malaikat yang bertanya kepada orang-orang yang dikubur. Ya, ini keras kepada orang-orang yang melalaikan salat, menyia-nyiakan salat. Faqala jalla sya'nuhu fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya, akan datang setelah mereka satu golongan manusia yang mereka menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat, hawa nafsunya, wasawfa yalqawna ghayya, dan mereka kelak akan mendapati kesesatan atau bertemu dengan kesesatan. Wa qala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yakni orang-orang yang lalai dari salatnya. Wa li anna salata minal umuril kubra allati tahtaju ila hidayatin khassah. Ya, salat ini juga merupakan perkara yang sangat besar yang membutuhkan hidayah khusus. Ya, salat ini ibadah yang besar yang membutuhkan hidayah yang khusus. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai meminta Rabb-nya untuk menjadikan dia dan keturunannya orang-orang yang menegakkan sholat. Nabiullah Ibrahim berfirman, dan ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat Ibrahim ayat ke-40, ya.
Allah berfirman, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan keturunanku. Rabbana taqabbal du'a. Ya Rabbku, terimalah doaku. Jadi Nabiullah Ibrahim itu meminta kepada Allah agar dijadikan yang pertama, dijauhkan dari syirik. Itu satu. Kedua ini sholat. Jadi ini ibadah yang sangat besar. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya, ini pembahasan penting, hukmu tarkis sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau masalah pentingnya sholat sudah disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat ibadah sepenting ini bagaimana hukumnya. Beliau bawakan di sini, tarkus sholati juhudan biha wa ingkaran laha kufrun wa khurujun an millatil Islam. Meninggalkan sholat karena juhud atau mengingkari, ini kufur, keluar dari agama Islam. Bi ijma'il muslimin, sepakat kaum muslimin, yang alimnya maupun yang awamnya, yang meninggalkan sholat karena menganggap sholat ini tidak wajib, kufur, keluar dari Islam, murtad. Amma man tarakaha ma'a imanihi biha wa i'tiqadihi fardiyataha walakin tarakaha takasulan aw tashaghulan anha bima la yu'addu fi syar'i 'udhran faqad sarahatil ahaditsu bi kufrihi wa wujubi qatlihi. Jadi adapun orang yang meninggalkan sholat namun disertai keimanan, keyakinan akan wajibnya. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama memang menolak kewajiban sholat. Ini kufur, ittifaq, ijma' ulama, ijma' kaum muslimin. Yang kedua ini meninggalkan sholat tapi disertai dengan keimanan dan keyakinan bahwa sholat itu wajib. Walakin tarakaha takasulan au tasaghulan anha. Tapi dia tinggalkan sholat ini karena malas-malesan. Takasul, kaslan, malas. Tasaghulan, sibuk dari sesuatu sehingga dia disibukkan dari sholat. Bima la yu'adu fi syar'i 'udhran, dengan kesibukan atau sesuatu yang tidak dianggap uzur dalam syariat. Faqad syarahatil ahaditsu bi kufrihi. Kata beliau, hadis-hadis yang ada yang dalam masalah ini menunjukkan tentang kekufurannya. Wa wujubu qatlihi, wajib untuk dibunuh. Beliau bawakan banyak nih hadisnya. Kita lihat satu-satu. Jadi paham ya? Ada dua masalah. Yang satu ijma' itu kalau menolak aslan, dia menolak kewajiban sholat. Nah sekarang ada orang yang sholat itu wajib, saya yakin itu. Cuma saya ya malas, itu aja. Atau saya lagi sibuk lah sama kerjaan saya gitu. Sibuk sama setan gepeng. HP itu setan gepeng. Wah HP. Iya. Nah, jadi dia sibuk dengan itu. Sehingga kemudian dia tinggalkan sholat itu. Dan itu bukan sesuatu yang menyibukkan dia, bukan sesuatu yang dianggap uzur dalam syariat. Iya. Kita lihat hadis pertama. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran itu meninggalkan sholat. Artinya apa? Orang itu masih dalam Islam dan satu lagi kufur. Antaranya itu meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, masuk dia ke dalam kekufuran. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis kedua, An Buraidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia kufur. Dia kafir. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Hadis ketiga, wa an Abdullah bin Amr bin al-As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang Rasulullah menyebutkan tentang salat pada suatu hari, beliau berkata, barang siapa menjaga salatnya, maka dia mendapatkan cahaya, mendapatkan burhan, petunjuk ya, wa najatan yaumal qiyamah, dan dia mendapatkan keselamatan nanti pada hari kiamat.
Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wa burhanan wala najah. Yang tidak menjaga salatnya, tidak ada cahaya, tidak ada burhan, tidak ada keselamatan bagi dia. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti di akhirat dia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Wa rawahu Ahmad wa Tabaran wa Ibnu Hibban. Wa isnaduhu jayyid. Isnadnya sanadnya jayyid. Wa kaunu tarikul muhafadhati ala salati ma'aimatil kufr fil akhirah yaqtadi kufrahu. Keadaan orang-orang yang meninggalkan salat bersama para pembesar dari orang-orang kafir, siapa tadi? Haman, Fir'aun, Qarun, Ubay bin Khalaf. Ini pembesar-pembesar orang-orang pembesar-pembesar kekufuran di akhirat nanti. Ini konsekuensinya adalah kafirnya orang meninggalkan salat. Ngapain dimasukkan ke bersama mereka di akhirat nanti kalau tidak sama-sama kafirnya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan tarikul muhafadhati ala salati imma ayyashghulahu maluhu au mulkuhu au riyasatuhu au tijaratuhu. Orang itu dia meninggalkan salat karena sibuk dengan beberapa hal. Yang pertama bisa jadi dengan hartanya. Yang kedua karena kekuasaannya. Yang ketiga ya karena kerajaan atau karena kerajaan ya, mulk, kerajaannya, pemerintahannya. Riyasatuhu karena kekuasaan. Wa tijarah karena perdagangan. Faman syaghalahu anha maluhu fahuwa ma'aqarun. Ya kalau orang sibuk dengan hartanya saja sehingga dia lalai dari sholatnya, maka dia bersama Qarun. Wa man syaghalahu anha mulkuhu fahuwa ma'a Fir'aun. Yang sibuk dengan kedudukan, kekuasaan dia, pimpinannya, kerajaan dia, seperti Fir'aun. Sama dia dengan Fir'aun. Dikumpulkan bersama Fir'aun. Wa man syaghala an hariyasatuhu wa wizaratuhu fahuwa ma'a Haman. Yang sibuk dengan kekuasaan juga, dengan jabatan, ya, maka dia bersama siapa? Haman. Ini menterinya Fir'aun. Ya kan? Wa man syaghalahu anha tijaratuhu fahuwa ma'a Ubay bin Khalaf. Yang sibuk dengan perdagangannya, maka dia bersama Ubay bin Khalaf. Ini penjelasan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap hadis tersebut. Yang keempat, Wan Abdullah bin Suqaid Al-Uqayli qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Para sahabat Nabi ya Muhammad SAW tidak melihat atau memandang sesuatu dari amalan-amalan yang jika meninggalkannya kufur kecuali salat. Ya, rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahu ala syartis sahihain. Hadis kelima, wa qala Muhammad ibn Nasr al-Mirwazi sami'tu Ishaq yaqul sahha 'anil Nabi. Ya, dari Muhammad ibn Nasr al-Mirwazi, Ishaq, aku mendengar Ishaq berkata, sahha 'anil Nabi, sahih dari Nabi SAW, anna tarikas salati kafirun. Orang yang meninggalkan salat kafir. Wa kadzalika kana ra'yu ahli ilmi min ladun Muhammadin, ya, anna tarikas salati amdan min ghairi udrin hatta yadhhaba waqtuha kafirun. Demikian juga pendapat para ulama, ya, para ulama pewaris Nabi, ya, dari bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada uzur sampai waktunya lewat hatta yadhhab waqtuha, keluar dari waktunya, kafir. Wa qala Ibnu Hazm wa qad jaa'a an Umar wa Abdurrahman bin Auf wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Hurairah wa ghairihim, ya, min as-sahabah. Telah sah dari Umar, dari Abdurrahman bin Auf, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abi Hurairah dan yang lainnya dari kalangan sahabat, anna man taraka salata fardin wahid muta'ammidan hatta yakhruja waqtaha atau hatta yakhruja waqtuha fa huwa kafirun murtad wa la na'lam li haula'i sahabah mukhalifan. Orang yang menunaikan salat wajib satu kali secara sengaja sampai keluar waktunya, maka dia kafir, keluar dari Islam, murtad. La na'lam li haula'i sahabah mukhalifan. Tidak kami ketahui, ya, kata Ibnu Hazm, kami tidak mengetahui
dari sahabat itu ada yang menyelisih hal ini. Dzakarahul Al-Mundhiri fi At-Targhib wa Tarhib. Ya. Al-Imam Al-Mundhiri menyebutkan dalam At-Targhib wa Tarhib, kitab beliau At-Targhib wa Tarhib. Tsumma qala qad dhahaba jama'atun minas sahabah wa man ba'dahum ila takfiri man taraka shalah. Demikian juga jamaah, ya, sekelompok sahabat dan setelah mereka, ya, disebutkan mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, muta'ammidan tarkuha, yang sengaja meninggalkan, hatta yakhruja jami'u waqtiha, sampai keluar dari seluruh waktu salat itu. Minhum Umar bin Khattab wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abbas, Muadz bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Abu Darda radhiyallahu anhu ajmain. Ya, wa min ghairi sahabah Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai wa Abdullah bin al-Mubarak wa Nakhai wal Hakam ibn Utaybah wa Abu Ayyub as-Sikhtiyani wa Abu Dawud at-Tayalisi wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb wa ghairuhum rahimahumullah ta'ala. Jadi ini beliau sebutkan siapa saja dari kalangan sahabat yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat keluar dari waktunya kafir, ya, dan juga dari kalangan para a'immah seperti Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuyah, Abdullah ibn Mubarak dan seterusnya. Ya, ini terkait hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menunjukkan kafirnya orang meninggalkan sholat. Masih ada waktu? Cukup? Ya, insya Allah nanti pertemuan mendatang dibawakan hadis-hadis yang menerangkan tentang wajibnya untuk dibunuh. Kalau tadi itu kufur, tidak disebutkan tentang membunuhnya. Nah, nanti dibawakan hadis-hadis al-musarrihatu biwujubi qatlihi, wajib dibunuhnya. Ya. Nah, itu insya Allah pada pertemuan mendatang. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang benar datang dari Allah SWT. Jika ada kesalahan itu karena kebodohan saya pribadi dan kekurangan saya dalam menyampaikan serta dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.